Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagaimana kebiasaan di channel ini, kita ingin memberikan perimbangan gitu, atau masukan terhadap ucapan dan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Mansur dalam aksinya meraup uang sedekah dari masyarakat, atau dalam aksinya melakukan gerakan penipuan gitu, dengan dalih investasi kah, tabung tanah, hotel dan segala macam gitu. Dimana orang-orang kemudian banyak menjerit, menangis karena merasa telah ditipu atau uangnya tidak bisa kembali lagi setelah masuk ke rekening Yusuf Mansur. Karena ini memberikan masukan dan perimbangan, disilahkan para penonton untuk menilai sendiri gitu. Nah, dalam hal terakhir ini Yusuf Mansur kembali berbual dengan suara besar. Dia kepingin membeli airport di Turki. Airport. Dia tidak menyebut airport itu kan di mana. Airport di Istanbul kah? Airport di Ankara kah? Atau airport di perbatasan Turki dengan Syria kah? Atau airport yang mana? Karena di Turki itu kan juga banyak airport gitu. Sebagaimana di tempat kita, di tiap kota provinsi kita punya airport. Bahkan dalam satu provinsi itu punya beberapa airport. Misalnya di Pulau Jawa ini kan banyak begitu. Di satu provinsi itu ada beberapa airport. Misalnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu di Jogja ada airport, di Semarang ada airport, di Solo juga ada airport. Jadi banyak gitu. Itu juga di provinsi-provinsi lain. Nah, yang mau beli Yusuf Mansur airport yang mana? Tapi bagi kita, dia cerita-cerita gini kita udah ketawa nih. Pasti ujung-ujungnya nanti nggak jelas. Ujung-ujungnya ngajak nanti jemaahnya atau pendengarnya itu untuk membeli. Maka dikumpulkanlah duit. Setelah duit itu terkumpul, ya ceritanya nggak ada lagi. Begitu juga nanti bualan Yusuf Mansur seperti yang sudah-sudah mau membeli klub sepak bola. Ternyata kan nggak ada gitu. Sepak bola Manchester United lah mau dibeli gitu. Akan diganti nanti dengan Mansur United. Akan dibeli klub sepak bola Spanyol gitu. Itu ujung-ujungnya kalau kata orang Jakarta tuh bullshit itu. Bullshit aja, nggak ada itu. Mau membeli Indonesia, yang mana Indonesia ada beli. Nah, pada sisi yang lain Yusuf Mansur akan melapor, katanya dia sudah dapat izin dari Allah. Cup, lo mau apa Cup? Saya mau duit 100 triliun ya Allah. Oke Cup, gitu. Kamu mau dikasih apa? Kasih saya 100 resort ya Allah. 100 resort. Sekarang yang mana gitu. Terus Yusuf Mansur pergi ke Bali, dia foto-foto sebentar, nampak sama dia dari jauh dari airport pesawatnya apa tuh Air Force One, Joe Biden presiden Amerika. Dia bilang itu nanti pesawat akan milik kita. Lebih tinggi lagi halunya Yusuf Mansur adalah dia katakan pabrik Boeing akan kita bawa ke Indonesia, akan dibeli. Ini yang begini-begini ini kan heran kita ya. Dia bercerita begini ini di jemaah-jemaah ya di kampung-kampung. Kalau di kantor-kantor mana berani dia. Atau di kalangan kampus mana berani dia. Atau di kalangan ahli-ahli ekonomi. Dia pasti akan dibilang sinting. Pasti bilang dia sinting. Tapi kalau ibu-ibu pengajian, apalagi itu di kota-kota tingkat kabupaten, di daerah yang enggak, mungkin ya komunikasi dengan dunia di luar tuh enggak begitu banyak gitu. Wah, dia menaikkan halusinasinya. Yang terakhir katanya dia mau beli airport di Turki. Terus dia share tuh, katanya dia ke Riyadh yang nampakkan kakinya. Tapi apa perjanjiannya? Orang nggak tahu gitu. Katanya bacaan salawat
Nanti Anda akan pergi, bacaan selawat 1000 kali. Disebut ya Riyad, ya Riyad, ya Riyad, Anda akan ke Riyad. Anda kalau bacaan selawat ya Haji, ya Haji, ya Haji, Anda akan naik haji. Ini kalau terma agama ini terma apa begini-begini ini. Kalau akademis jelas nggak ada gini-ginian. Mau Dr. Yusuf Mansur 1000 gitu. Tapi bidang selawat, orang pengen lihat apa gitu. Tapi yang jelas yang begini ini cerita-cerita itu tujuannya untuk supaya dia terkesan wah di kalangan para pendengarnya. Ibu-ibu yang senang, wah hebat benar. Oke Bu, setuju kita beli pesawat pabrik Boeing. Orang pasti akan bilang setuju. Kumpulin duit. Itu ujung-ujungnya. Dan duit-duit itu nggak ada pertanggungjawaban. Mau dipakai untuk apa, mau dicuci di mana, nggak tahu gitu. Nah sekarang nggak usah jauh-jauh ya. Kalau Yusuf Mansur memang benar ya, pengen beli airport. Lalu di tempat kita yang cari investasi kok. Investor keluar, Pak Luhut Binsar Panjaitan tiap sebentar keluar negeri mau cari investasi. Itu di Tanjung Priuk perlu perluasan. Angkasa Pura berapa itu banyak sekali perlu perluasan. Itu di Angkasa Pura kalau di Cengkareng itu Soekarno-Hatta 1, 2, 3 kan sudah selesai. Yang keempat, Yusuf Mansur kan bisa beli. Punya saham misalnya 45% gitu. Untuk jangka waktu 25 tahun. Itu nggak akan ada masalah. Coba kalau memang benar gitu. Itu yang badan usaha milik negara. Nah sekarang badan usaha milik swasta. Di Indonesia ini ada setidaknya itu ada 20 perusahaan milik orang Indonesia yang sudah go internasional. Dan itu dia sudah IPO. Siapa aja boleh beli gitu. Misalnya ya, ada perusahaan yang sudah IPO itu saya sebut diantaranya PT Sido. Sido kodenya, Sido muncul. Itu IPO. Orang bisa beli. Berapa Yusuf Mansur punya gitu? Seperti Lo Keng Hong ya. Lo Keng Hong itu kalau dia membeli sebuah saham, saham perumahan, tapi dia beli benar. Saya mau beli misalnya nih 1 triliun gitu. Dia punya saham 5%. Begitu dia. Dia beli saham Bimantara gitu. Dia beli dengan belanja 400 miliar rupiah gitu. Dia punya saham 6%. Itu tercatat, terbuka gitu. Jadi dia nggak ngebacot aja gitu, bener. Nah, termasuk kan banyak sekali di Indonesia nih perusahaan-perusahaan yang sudah go public, harganya juga masih marketable. Anda bisa beli berapa uang yang Anda miliki, bisa. Jangan cerita ke dada, oh kita mau beli, kenapa sekalian aja nggak coupling tanah di bulan gitu, biar investasi untuk beli tanah di bulan kan itu kan juga lebih enak itu. Nanti nunggu pesawatnya datang kita berangkat ke bulan gitu. Kalau diminta orang nanti kan enak, pesawat belum ada Bu. Kalau ditanya oh pesawatnya belum datang. Challenger sekarang ini lagi ada masalah, jadi nggak ada penerbangan ke bulan. Lalu duit kami gimana? Duit nggak bisa dikembaliin, kan enak juga gitu. Sekalian halu-halunya begitu. Ini kalau seperti sekarang ini, halu-halunya itu ya orang lihat ini apa lagi gitu ya. Karena di era YouTube kan di-share semua oleh Yusuf Mansur pembicaraan-pembicaraannya itu. Jadi orang bilang ini sinting apa lagi gitu. Ini halusinasi apa lagi gitu. Lama-lama nanti Yusuf Mansur tidak bisa lagi membedakan mana yang khayal, mana yang fakta. Dan itu yang terjadi sekarang. Ini kan mengerikan sekali gitu. Jadi kita minta Yusuf Mansur jangan berhalu yang jauh-jauh gitu. Di depan matamu itu ada perusahaan-perusahaan yang memerlukan investasi dan Anda akan menjadi orang terhormat kalau berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Silakan dan mari kita tunggu Yusuf Mansur berinvestasi, membeli atau membangun lapangan terbang di berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.